Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Bapak Arianto Sutadi, penasihat dari Kapolri, memberikan clue ataupun bocoran kira-kira siapa-siapa saja yang akan menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, undang-undang ITE, dan lain sebagainya. Dan ini sangat mengejutkan sih, karena kata Pak Arianto, ya masing-masing orang pasalnya berbeda-beda, tapi ada orang yang pasalnya sampai berlapis-lapis. Waduh. Dan kita berharap yang berlapis-lapis itu Roy Suryo dan juga Rismond, ya kan? Karena dia yang tiap hari tampil di TV. Satu lagi, si Tifa, teman-teman. Mereka nih yang tampil hampir tiap hari di podcast, di TV, menyebarkan omon-omonnya, menyebarkan teori-teori nggak jelasnya, hasil penelitian-penelitian dungunya, yang banyak dipercaya oleh orang. Dan kata Pak Arianto, ketika gelar perkara khusus di Barreskrim Polri beberapa hari yang lalu, Pak Arianto baru sadar dan terbuka matanya bahwa penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo itu adalah penyesatan. Waduh, ini dengan tegas Pak Arianto sebutkan ketika berdiskusi dengan kuasa hukum dari Roy Suryo, yakni Kojinudin. Tapi ngomong-ngomong soal Kojinudin, saya nemu video, teman-teman, di mana dia hampir berantem dengan orang di sebuah tempat. Apakah ini di pengadilan, apakah ini di kejaksaan? Saya kurang ngerti nih tempatnya di mana. Karena dia sedang memakai batik. Dan orang yang ingin berantem dengan Kojinudin sampai ngomong, hati lu ya. Teroris gitu ya. Teroris ya. Kita plesetin dikit, nanti kena ini sama YouTube ya kan. Kena pelanggaran nanti, teman-teman. Tapi intinya di video ini Pak Arianto membongkar seperti apa mereka ini akan menjadi tersangka sesegera mungkin dengan pasal-pasal berlapis. Dan Pak Arianto membocorkan nama-namanya. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kamu itu teroris pakai bapak hukum. Siapa yang Teroris. Teroris. Saya betul teroris. Teroris. Jangan ribut. Kamu jangan menghina pribadi orang. Siapa yang menghina teroris? Kamu bawa di penjara aja. Siapa? Kapan saya menghina kamu? Kapan saya menghina kamu? Bukan hati. Kamu mengaku saya teroris. Wow. Ini ya, kalau kita lihat-lihat dan cari-cari video tentang Kojinudin, kalau nggak dia marah-marah di pengadilan, marah-marah di kejaksaan, ya marah-marah di TV, marah-marah di podcast, nah itu kerjaan dia, teman-teman. dan tadi dia dikatain teroris loh, teroris, teman-teman. Aduh, kasihan banget Kojinudin ya. Terus dibilang, kamu kan hati. Kojinudin, pengacaranya Roy Suryo ya kan, pengacara yang TPUA yang sangat percaya diri bisa memenangkan sidang gugatan pencemaran nama baik di pengadilan nanti, teman-teman. Karena kan ini sudah naik sidik, sebentar lagi pengumuman tersangka, kemudian masuk dalam pengadilan. Dan Pak Jokowi sudah mengatakan, di pengadilan saya akan membuka ijazah asli saya. Ini statement tegas dan keras dari Pak Jokowi, teman-teman. Dan nanti ya, setelah ini kita akan melihat bagaimana bocoran dari Pak Arianto Sutadi mengenai nama-nama tersangka yang akan disebutkan oleh Polda Metro nanti. Dan pasal-pasal berlapis siapa saja yang kena nih. Nah, oke, kita mulai, teman-teman ya. Seperti dari Barreskrim kan membandingkan 3 itu ya sekelompok. Itu pasti nanti oleh Polda Metro diulangi lagi Pak, disita dan kemudian jadikan barang bukti untuk pembanding. Dan bukti-bukti itu semua nanti akan diramu di dalam berkas perkara. Berkas perkara itu adalah hasil dari penyidikan. Dari situ nanti akan kelihatan si A berbuat apa. Oh, ini nanti ramuannya adalah dia tersangka pasal ini. Si B apa yang alat bukti yang ada di situ. Oh, dia mengatakan apa masuk dalam klasifikasi pasal ini gitu. Atau ada juga satu orang yang pasalnya berganda. Sudah mencemarkan, menyebarkan kebencian, itu bisa ramu seperti itu. Bisa berlapis. Tapi ada juga orang yang cuman ujaran kebencian doang, nggak ikut dalam pencemaran. Itu sebentar, bisa juga. Pak Arianto menyebutkan ada orang yang bisa berlapis pasalnya, ada orang yang bisa terkena sangkaan ujaran kebencian. Apakah ada potensi tersangkanya lebih dari 1 orang, maksud Bapak? Saya yakin lebih daripada 2 atau 3 orang menurut saya.
Kurang lebih ada 4-5 mungkin kalau saya 4-5 tersangka. Dari pencemaran sendiri aja kan ada 2 misalkan ya, itu yang udah pasti kelihatan tiap hari yang Siapa Pak? Kami tidak tahu. Yang tiap hari menghina itu, mencemarkan namanya itu udah otomatis dia pasti kena pencemaran. Maksud Bapak siapa? Kami tidak tahu sama sekali, Pak. Saya enggak, tapi prediksi saya Roy Suryo, Simon itu pasti kena pencemaran kalau menurut ukuran saya ya, karena lihat tiap hari kan dia kan tendensinya kan cuma menghina terus gitu. Kalau yang lain kan tidak. Hanya ngomong-ngomong bahwa kami dikriminalisasi, hanya menuduh bahwa ini dan sebagainya, tidak ada apa pencemarannya. Tapi kan mereka bersuara karena berlandaskan bukti baru atau novum. Itulah mereka. Itu saya ngomong ya sekarang ya, dari gelar khusus kemarin itu ya, saya baru bisa melihat Pak bahwa ternyata apa yang mereka mengatakan membuktikan dan maupun baru itu kebohongan yang mereka lontarkan selama ini dalam media Pak. Kebohongan. Karena ternyata mereka mengatakan membuktikan bahwa itu 11 triliun palsu itu ya. Dia membuktikannya kan cuma melihat dari kopian, upload, kemudian di print dan itu dibandingkan. Itu sudah suatu teknik pembuktian yang jelas-jelas nggak bisa diakui Pak. Kalau yang namanya membuktikan si ijazah analog itu Pak, mesti fisik Pak. Fisik yang ada dibandingkan yang lain. Itu kan tidak. Dari digital yang diupload oleh Sandi itu, si Sandi itu yang mengupload bukan asli juga. Betul. Mungkin sudah di-anu nggak Pak? Diedit atau sekarang apa? Itu dijadikan alas untuk pembuktian oleh Pak RS itu. Dibilang kalau seandainya saya itu disalahkan pakai bukti ini, yang salahkan yang Sandi dong. Coba gimana Pak logika kayak gitu yang digembar-gemborkan selama ini? Publik nggak ngerti Pak akal-akalan yang kayak gini nih. Kemarin dari gelar khusus itu kelihatan sekali Pak. Dia mengulang lagi kan. Saya dari Sandi, kemudian memang di print, kemudian dibandingkan. Gitu. Yang ini juga di print, dibandingkan. Nah itu kok dia ngomong bahwa itu penelitiannya udah sangat canggih. Makanya kemarin ketika gelar gelar khusus itu ya, kan saya wanti-wanti dulu sebelumnya. Kalau mau gelar khusus bawa alat-alat bukti yang valid gitu kan. Yang valid. Ya. Ternyata yang dibawa apa ya? Cuma catatan itu yang seperti selama ini gembar-gembar kan. Bukan yang dibawa itu adalah alat yang dia pakai, kemudian surat bahwa dia itu sebagai peneliti, sebagai peneliti yang diakui dan sebagainya itu tidak ada ya gitu itu kan? Otomatis barang bukti yang kemarin digelar di dalam sidang khusus itu ya, gelar khusus itu nggak ada nilainya tambahan. Nggak ada nilainya. Sekali menyebut bahwa novum atau bukti baru Roy Suryo CS adalah sebuah kebohongan besar. Itu dari mulut Pak Arianto barusan Pak. Saya bilang itu kebohongan besar. Saya ngomong kepada rakyat ini karena apa? Saya harus menjelaskan kepada rakyat bahwa itu kebohongan besar. Karena apa? Dia kan ngomong-ngomong bahwa dia pakai pembuktian saintifik, ngomong dia sebagai pakar. Tapi yang dilakukan oleh pembuktian dia itu adalah hanya membuktikan barang kopian. Dan kemudian barang yang asli katanya dia dibandingkan. Itu suatu kebohongan Pak. Ahli forensik saja mengatakan itu nggak benar. Tapi kan dia kan ngomong-ngomong di mana-mana, saya sudah meneliti. Saya ini haknya supaya dilindungi. Wong kita akan meneliti kok kemudian kita dikriminalisasi. Itu Pak. Nah, kemudian yang kedua Pak, asumsi bahwa itu ijazah itu dikatakan palsu. Kalau Rismon ya kan mengatakan bahwa skripsinya nggak ada lembar pengesahannya gitu kan. Dari UGM Pak yang seperti itu yang didalilkan bahwa itu palsu karena tidak ada lembar pengesahannya itu di sana itu Pak dari 80 orang dosen itu lulusan itu 50 yang pakai yang ada yang lembarnya yang tercecer. Jadi apa yang didalilkan bahwa itu pasti palsu itu adalah itu wajar terjadi. Kemudian mengenai SOE dan SU sama juga itu Pak, karena waktu itu profesor itu mendapatkan gelar doktor tahun ini, kemudian pengukuhannya baru tahun berikutnya. Sehingga para alumni itu sebagian ada yang pakai SOE, ada yang SU. Jadi itu bukan gejala bahwa itu adalah pemalsuan. Itu Pak. Jadi Pak Arianto ini kan sudah 3-4 hari Pak ya. Ketika status perkara naik ke tahap penyidikan. Yang ditunggu polisi saat ini para penyidik apa lagi Pak? Apakah butuh bukti tambahan? Sekarang polisi kerja keras Pak untuk merubah yang tadinya tuh hasil penyelidikan. 49 saksi yang diperiksa itu dulu kan pakai pemeriksaan saksi tapi dalam tahap penyelidikan. Jadi tidak ada kop pro justisianya. Itu masih diulangi Pak. Diulangi kembali saksinya diperiksa kembali. Misalnya tetapi ulang semua keterangannya?
tapi dalam bentuk sudah pro justisia. Nah, dia mengulangi 49 saksi yang diperiksa itu, mengulangi lagi pemeriksaan saksi ahli, mengulangi penyitaan dan sebagainya itu, kemudian memberkas. Nah, tapi kalau kita dengarkan dari konferensi pers Roy Suryo tadi teman-teman, dia sudah gembar-gemburkan tuh, saya sudah pegang ijazah asli UGM angkatan 85, senior saya. Pertanyaannya teman-teman ya, untuk apa dia kumpulkan ijazah-ijazah itu terus dia gembar-gemburkan kalau itu bukti? Yang harus mereka buktikan kan ijazah Pak Jokowi, bukan ijazah kawan-kawannya. Tapi kalau mau dia bandingkan di pengadilan nanti, mau dia identik atau tidak, ya mau ditelitilah di pengadilan nanti. Ya, apakah mereka punya alat gitu? Apakah mereka hanya ingin melihat, membandingkan gitu ya kan? Sama nggak nih? Nanti perkara huruf nanti agak bergeser dikit jadi persoalan di pengadilan ya kan? Padahal UGM sudah menjelaskan ke Kompolnas, sudah menjelaskan ke Ombudsman tentang gelar profesor tadi. Kalau gelar profesor Pak Sumitro itu, misal nih, Pak Sumitro diberi gelar profesor bulan 10 tahun 84 dan dikukuhkan tahun 85 awal. Nah, ini kan udah bisa dipakai gelar profesornya di tahun 84 akhir karena udah dikasih gelar profesor tapi pengukuhannya belum. Ya, gitulah penjelasannya teman-teman dari UGM. Terus Sowesu itu kan sudah dijelaskan juga dari UGM. Semua sudah dijelaskan oleh UGM. Semua tuduhan-tuduhan dari Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan TPUA itu sudah dijelaskan oleh UGM di gelar perkara khusus yang dihadiri oleh Ombudsman, Kompolnas, yang dihadiri oleh beberapa independen-independen lain. Sehingga ya menurut Kompolnas ini kredibel dan penjelasan dari UGM itu ya masuk akal. Apalagi terkait dengan lembaran pengesahan yang ada di skripsi Pak Jokowi. Sebenarnya sudah diungkap juga oleh Joshua Sinambela. Joshua Sinambela sudah melihat beberapa skripsi di Fakultas Kehutanan tahun 85, angkatannya Pak Jokowi. Itu memang ada beberapa skripsi yang mirip dengan punya Pak Jokowi, tidak ada tanda tangannya. Bahkan ada yang tulisannya tesis juga. Dan di fakultas lain, kata Bang Joshua Sinambela, itu juga sama, ada beberapa yang tidak ada lembar pengesahannya. Sama dengan punya Pak Jokowi. Jadi ya sebenarnya sudah dibantah semua tuduhan-tuduhan dari Roy Suryo, tapi mereka tetap kekeh yang diulang tiap hari itu aja terus teori-teorinya. Ya menurut Pak Arianto tadi ya kebohongan gitu ya kan. Itu aja kira-kira. Apakah termasuk mungkin nanti ruang pemanggilan para terlapor, Pak? Ya pasti dipanggil lagi itu mereka itu. Kemarin kan mereka mengklaim tidak dilibatkan sama sekali. Ya, tidak ada keharusan melibatkan itu itu karena pengacara itu kan yang terlalu banyak nuntut. Dulu saya bilang ya mereka gelar perkara itu ya dulu saya menyarankan saya pada Bareskrim karena waktu itu apa? Karena mau dihentikan kan gitu kan. Sehingga supaya tidak digerutuk orang banyak saya bilang gelar. Tapi kan Bareskrim kan gitu. Tidak. Gelar internal kemudian langsung menghentikan gitu kan. Nah, akhirnya diprotes. Kalau untuk ini kemarin itu Pak, sebelum Polda itu memutuskan itu sidik, dia gelar Pak, tapi panggil para eksternal untuk memberikan saran-saran. Kira-kira kayak gini ini mas pantas nggak? Tetapi yang beda pihak yang bersangkutan dia tidak ikut dilibatkan, wong dia yang mau divonis sebagai tersangka kan. Jadi kemarin itu sebelum menentukan ini menaik sidik, gelar khusus Pak, namanya gelar atensi. Gelar itu di situ yang datang dari Kompolnas juga datang ke situ. Wow, ternyata Kozidudin yang bilang, wah itu sudah digelar, kami tidak diundang, kami tidak dilibatkan. Ya ternyata mereka terlapor. Kalau terlapor memang tidak dilibatkan. Yang dilibatkan ahli-ahli dan juga dari lembaga independen. Biar itu lebih meyakinkan para penyelidik. Nah itu teman-teman kuncinya. Berarti omongan-omongan dari Kozidudin selama ini ya bullshit semua juga. Pengawas eksternal dihadirkan. Supaya nggak sampai salah lagi. Supaya nanti kalau dia digugat itu tadi kan kemarin sudah ada gelar yang pakai eksternal itu maksudnya. Berarti Pak dengan kata lain ketika dulu ya Pak dulu hasil di Bareskrim hanya terhenti di tahap penyelidikan, kemungkinan besar di Polda maju sampai Pak ada tersangka kasus ijazah palsu tidak terbukti kalau versi Pak Arianto Pak ya. Iya pasti kan gini ya, yang dilaporkan di Polda itu adalah pencemaran dan ujaran kebencian, dua itu kan. Nah, Polda Metro bisa memproses ini melanjut menjadi penyidikan apabila sudah terbukti bahwa ijazah itu palsu, Pak. Ijazah itu asli.
Tapi kalau ijazah itu palsu, ya ini nggak bisa dilanjutkan penyidikan ini. Tapi kan Bareskrim sudah mengatakan bahwa itu asli kan. Makanya Polda Metro bisa maju gitu. Nah, apalagi sekarang dengan hasil gelar khusus kemarin itu jelas kita, kalau saya pribadi melihat nggak ada bukti tambahan, ya udah pasti kalah dia. Pasti kalah. Itu kemudian kan ternyata kan Polda Metro langsung hari berikutnya mengadakan gelar yang itu tadi, asistensi namanya gelar. Langsung kita akan naikkan menjadi penyidikan itu. Sekali lagi Pak Arianto, pihak Roy Suryo CS meminta pembuktian ijazah asli atau palsu, alangkah baiknya ruangnya di persidangan, di pengadilan Pak. Ya. Bukan terhenti di Bareskrim. Itu permintaan dari Roy Suryo. Itu nanti Pak, yang namanya membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu nanti asli apa tidak, itu tetap juga dibawa ke pengadilan Pak, di depan hakim nanti. Jadi bukti-bukti yang tadinya diramu oleh Bareskrim itu, kan itu hanya penyelidikan kan, itu pasti nanti akan disimpan oleh Polda Metro, kemudian ditingkatkan menjadi hasil daripada penyidikan. Bukti-bukti itu nantilah yang akan disodorkan pada hakim, supaya, karena begini Pak, nanti ketika berkas yang dari Polda Metro itu dikirimkan, entah itu berkas itu bunyinya pencemaran ataupun ujaran kebencian, itu yang dikirimkan ke sana adalah berkas-berkas yang isinya bukti-bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, dan bukti-bukti bahwa ujaran kebencian itu ada buktinya. Di sana nanti pada waktu gelar nanti sidang ya, baru sidang di pengadilan nanti, pasti yang akan diteliti oleh hakim itu ini mengenai bukti-bukti bahwa ijazah Jokowi itu asli duluan. Jadi penentuan keaslian itu bukan di tingkat Polda Metro Jaya, bukan di tangan polisi, tapi di hakim. Iya. Gini Pak, kalau secara teoritis ya Pak ya, yang namanya menentukan ijazah itu asli apa tidak, kalau itu yang namanya ijazahnya analog, itu teorinya harusnya cukup keterangan daripada Gama yang mengeluarkan. Betul. Itu sudah pasti itu asli Pak. Tapi kan mereka kan ribut bahwa itu enggak yang menentukan hakim. Tidak Pak. Yang menentukan ijazah asli itu adalah ya yang mengeluarkan itu. Nah, nanti hakim kan melihat, oh kalau ini yang mengeluarkan yang udah oke, pasti hakim akan memutus. Hakim itu kan hanya memutus karena dianggap ada sengketa ini. Gitu. Jadi bukan berarti kalau udah dituduh ini ijazah ini palsu gitu ya. Tidak harus ke pengadilan mestinya. Cukup oleh yang mengeluarkan itu kan gitu. Prediksi Bapak waktu penyelesaian sampai muncul nama tersangka kapan Pak? Ya, enggak jam sekarang sih, dari kemarin begitu masuk di dalam penyelidikan itu sebenarnya sudah belum berani dikatakan sebagai tersangka karena kemarin kan bukti-bukti dikumpulkan dari penyelidikan. Nah nanti kalau ini itu sudah menjadi penyidikan, saya yakin itu yang tersangka yang lain-lain itu mesti segera langsung dari naik sidik. Tapi hal baru yang kami dengar sore hari ini adalah Pak Arianto begitu yakin tersangkanya lebih dari satu, lebih dari 2 orang bahkan? Ya, saya pasti lebih daripada 2 orang. Kalau tersangkanya lebih dari 2-3 orang, bisa 5, bisa 6, bisa 10 teman-teman. Yang jelas, RS itu Roy Suryo, Rismon, Tifa, siapa lagi teman-teman? Rizal Fadilah, siapa lagi? Egy Sujana. Tapi Egy Sujana masih 50-50 nih. Masih 50-50 teman-teman. Dia kan cuci tangan terus akhir-akhir ini nih. Siapa lagi? Kurnia juga kan. Kurnia selama kasus ini, selama dia datang di Rakyat Bersuara, dia udah jarang ngomong loh. Dia udah jarang ngomong di publik. Apakah juga atas perintah dan arahan dari Egy Sujana? Karena yang sekarang keluar-keluar ini kan ya orang-orang yang hanya mengaku peneliti. Roy Suryo, Rismon, Tifa, ditambah Rizal Fadilah. Rizal Fadilah ini masih dikit-dikit ngomong-ngomong, dia teriak dia sampai urat lehernya itu mau putus teman-teman. Aduh. Pasalnya berlapis-lapis. Ya semoga 12 tahun teman-teman ya. Tapi kata Pak Arianto tadi, sebenarnya kasus ini ya yang menentukan asli atau tidak ijazah itu ya lembaga yang mengeluarkan, dalam hal ini UGM. Ya harusnya sih seperti itu, clear teman-teman. Apalagi kan jejak-jejak perkuliahan Pak Jokowi sampai skripsi, sampai wisuda itu kan ada di UGM. Jadi ya apalagi sebenarnya yang diragukan. Sama halnya dengan uang palsu. Uang palsu ya kalau mau tahu itu asli apa tidak kan sudah dikeluarkan tuh kisi-kisinya dari BI, dari bank, dari kepolisian. Sudah ada kan kisi-kisinya kalau uang palsu seperti ini, uang asli seperti ini. Jadi kalau mau tahu itu asli apa enggak ya tinggal datang ke bank. Bang, ini asli enggak? Atau ke polisi. Polisi ini asli enggak? Kan tinggal gitu teman-teman. Ini Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawan TPUA sudah datang di UGM. UGM bilang asli, mereka nggak percaya. Datang ke KPU, KPU bilang asli, berkasnya lengkap, mereka nggak percaya. Datang ke Bareskrim, Bareskrim juga menyatakan itu asli, mereka nggak percaya. Jadi siapa yang mereka percaya di sebenarnya nih? Tapi kalau kata Pak Jokowi di wawancaranya tadi siang kalau nggak salah teman-teman ya,
Pak Jokowi sudah mengatakan ini ada grand design atau mungkin semacam permainan politik yang besar gitu, pesanan gitu untuk menggerus dan menjatuhkan suara dan elektabilitas Pak Jokowi dan juga Mas Gibran untuk proyek besar tahun 2029. Ya dia mungkin saja ya untuk melanggengkan Anies Baswedan sebagai presiden. Mungkin saja. Dan sekali lagi saya katakan, kalaupun bukan untuk melanggengkan Anies di tahun 2009, minimal pemakzulan Purnawirawan ini sukses sehingga Anies bisa jadi wapres. Mereka dorong jadi wapres. Kalau Anies sudah jadi wapres, nanti mereka menggoyang-goyang lagi kursinya Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ditendang lagi sama dia. Nah, jadilah Anies presiden. Ya kali aja analisisnya seperti itu teman-teman. Ya kita kan nggak tahu. Kita nggak bisa mengetahui apa motif dan maksud dari tujuan orang-orang ini. Tapi ya para pakar-pakar politik, pengamat-pengamat politik mengatakan bahwa ya pemakzulan Gibran ini hanyalah sasaran antara gitu. Apalagi kata Bang Zulfan Lindan. Sasaran antara. Target mereka sesungguhnya adalah Pak Prabowo. Walaupun selama ini mereka bilang ya kami mendukung Pak Prabowo, kami minta Pak Prabowo ya. Tapi tadi udah mulai kelihatan tuh si mantan-mantan Intel itu yang katanya mantan Intel Bin, pernah di BAIS juga. Ya dia kan udah bilang kalau Pak Prabowo diam saja tidak mengurusi kasus ini, ya berarti dia juga pengkhianat. Nah ini kan sudah mulai nih suara-suara mereka nih, sudah mulai motif-motif mereka muncul satu persatu. Ya sebenarnya tujuan mereka ya Pak Prabowo. Jika Pak Prabowo diam, jika Pak Prabowo tidak angkat bicara, ya nanti diserang Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo terkesan mendukung dan ya membuat penasihat penegak hukum itu bekerja untuk Jokowi. Ya begitu nanti isu-isunya teman-teman. Dan ya karakter-karakter dari pembenci tidak jauh lah dari hal itu teman-teman. Menuduh Pak Jokowi masih mengendalikan Polri, menuduh Polri masih di bawah ketiak Jokowi, menuduh Pak Prabowo masih di bawah perintah Jokowi, menuduh Pak Prabowo tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa mengadili Jokowi, ya gitu-gitulah teman-teman isu-isunya. Tapi biarkan kasus ini bergulir di Polda hingga mereka menjadi tersangka dan akhirnya dibui teman-teman. Karena ini yang ingin kita saksikan dan konon kabarnya sudah banyak masyarakat yang ingin melaksanakan syukuran kali ya atas tersangkanya ataupun ditangkapnya Roy Suryo nanti. saking masyarakat gedeknya gitu ya kan, sampai mau syukuran loh. Tapi ya itu hak dari masyarakat, itu hak dari warga Indonesia, terserah mereka mau ngapain, mau potong tumpeng kek, mau kirim panci kek, mau kirim apa kek ke Roy Suryo, terserah mereka teman-teman. Ini negara demokrasi ya kan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.